pernah masuk ke bisnis di mana kita tidak paham. Ya saatnya lah kita belajar. Jadi kalau kita lihat ya ada Cristiano Ronaldo, itu gila. Knowledge luar biasa sehingga dengan umur yang sangat tua pun sekarang dia masih menjadi orang yang dibayar paling mahal. Begitu Michael Jackson, sangat knowledgeable. Dan ini saya sengaja nih, ini adalah seorang konglomerat yang saya sangat cintai, hormati, itu Pak Sucipto Nagaria. Saya berapa kali ketemu beliau dengan ibu, seorang yang sangat humble, seorang yang juga sangat-sangat fokus dalam bidangnya. Supaya saya nggak salah, mungkin saya barangkali Pak Ben bisa sharing dikit Pak Ben, karena Pak Ben tahu benar karena bertahun-tahun bersama Pak Cipto. Monggo Pak Ben. Ya, terima kasih Pak Helmi. Jadi Pak Cipto ini founder dari PT Summarecon Agung Tbk. Summarecon Agung Tbk itu tahun ini udah genap 45 tahun. Ya. Ya, jadi Pak Sucipto ini menurut saya pribadi, beliau adalah pengembang sejati, beliau adalah guru ya, suhu buat kami semua. Dia selalu mengajarkan nih, contoh ajaran yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya artinya tinggi sekali. Contoh, jadi Summarecon ini kan berkali-kali kalau jual rumah, bisa 1 klaster, 2 klaster itu habis dalam 1 hari. Jadi 200 sampai 400, 500 rumah habis 1 hari. Apartemen bisa 2.000 habis dalam 1 hari. Tapi menurut Pak Cipto, kesuksesan itu bukan hanya itu. Masih banyak hal-hal yang harus lanjutannya. Apakah kita bisa mendeliver tepat waktu? Apakah kita bisa mendeliver sesuai dengan kualitas yang kita janjikan? Nah, masih belum juga. Apakah rumah-rumah yang kita serah terimakan itu dihuni? Nah, jadi harus dihuni. Nah, bukan menjadi kota hantu ya. Nah, itu masih belum juga. Apakah penghuninya nyaman? Saya potong dulu. Summarecon masih ya Pak, tidak menginginkan orang beli hanya untuk investasi dan kemudian dia menjadi rumah-rumah kosong ya Pak. Dulu kan dinyatain ya. Iya, jadi kita menginginkan, tapi juga memang tidak bisa menghindari ya. Jadi cuman kita selalu berharap mengarahkan untuk rumah itu dihuni. Dan so far kita cukup berhasil ya. Jadi tingkat huniannya cukup tinggi. Jadi Pak Cipto selalu melihat rumah itu harus dihuni dan yang menghuni itu harus merasa nyaman dan bahagia. Nah, demikian juga mall. Nih Pak Dedi, mall. Jadi mall itu Pak Cipto menurut saya jangan hanya berpikir yang penting tersewa. Yang penting semua space tersewa semua itu belum. Itu harus bagaimana kita mallnya harus ramai pengunjung. Itu juga belum cukup. Tenant kita juga harus happy. Jualannya cukup oke. Jadi artinya pengunjung happy, penyewa bahagia. Nah, Summarecon di usianya yang ke-45 tahun kan udah ngembangin ya, Pak Helmi, Pak Dedi mungkin tahu ya, di Summarecon Kelapa Gading, di Summarecon Serpong, di Summarecon Bekasi, Summarecon Kerawang, Summarecon Bandung, dan Summarecon Makassar. Cuman untuk supaya lebih clear, lebih jelas, saya ingin ngasih beberapa contoh gimana Pak Cipto atau Summarecon mengembangkan sebuah kawasan. Nah ini contoh yang paling afdol nih adalah Bekasi nih. Ya Bekasi itu kira-kira tahun 2009 itu kurang lebih seperti itu Pak. Jadi itu tanah hitam begitu. Terus kenapa hitam ya? Karena memang dia ada rel kereta api yang menghalangi itu. Ya. Jadi rel kereta api itu menghalangi sehingga daerah itu sulit sekali lah. Kalau kita ngembangin juga kayaknya nggak gampang. Nah akhirnya Summarecon mengambil sebuah keputusan. Oke lanjut. Ya, slide berikutnya. Jembatan kalau nggak salah Pak. Ya, slide berikutnya. Nah ini. Jadi yang di bawah itu gambar kanan atas itu bukan jalan ya. Itu rel kereta api itu. Itu bentangnya yang kosong tanpa tiang tuh 130 meter. Wow. Kalau total panjang jembatan itu 1 kilometer. Nah ini nih kunci sukses dari Summarecon Bekasi. Jadi dengan kita bangun jembatan ini, dan jembatan ini cukup fenomenal ya. Seperti Bapak lihat di kanan bawah tuh kita sampai dapat penghargaan kelas dunia. Oke lanjut. Nah setelah itu, setelah kita bangun jembatan, kita bangun, jadi kita Summarecon nggak hanya bangun rumah-rumah, ruko saja ya, tapi kita bangun fasilitas. Kanan atas itu adalah pasar ya, pasar sehat, pasar bersih, yang
terus kemudian kiri atas adalah Bandar Jakarta, terus ada Holy Wing, dan lain sebagainya. Ada Bakmi GM juga ada buka, Total Buah. Oke, lanjut. Ini kita kembangin dari mulai 2010 ya Pak Helmi ya. Jadi sampai ke sini ini baru 10 tahun. Terus itu mall kita tuh, mallnya cukup besar, ada Hotel Haris, ada Bank Mandiri, ada Convention Hall. Oke, lanjut. Nah, tidak lupa fasilitas pendidikan. Jadi yang kanan atas itu adalah Sekolah Al-Azhar, langsung connect dengan Masjid Al-Azhar. Kemudian kanan bawah Sekolah BPK Penabur. Di kiri atau Universitas Binus. Oke, ini fasilitas pendidikan, lanjut lagi. Nah, Sumarekon tidak pernah melupakan bahwa dalam development harus bersahabat dengan lingkungan juga. Kita tanam cukup banyak pohon supaya benar-benar terjaga ya hijaunya. Oke, lanjut. Dan ini yang penting juga harus menjalin komunitas nih, baik penghuni maupun dengan warga sekitar, sehingga terbentuk suatu kehidupan ya. Jadi jangan menjadi kota hantu. Jadi sebuah kota itu harus dibangun dan terjadi sebuah kehidupan. Nah, lanjut. Nah, kita sama-sama lihat nih. Dalam 10 tahun, Sumarekon telah berhasil mengembangkan dari hanya sekedar tanah hitam itu menjadi sebuah kota yang luar biasa, Pak Helmi. Ya, itu dan mengangkat kota Bekasi. Iya, dan itu membawa dampak positif buat masyarakat sekitar juga. Ya, nah, ini saya tahu Pak. Saya dulu 18 tahun di Bekasi, Pak. Iya, ya. Saya tahu Pak Helmi di sana. Jadi tahu pindah, persis. Bapak bangun Sumarekon. Jadi saya dulu jual rumah saya murah banget. Padahal begitu Sumarekon jadi rumah saya harganya naik juga Pak. Jadi nyesel banget Pak Ben sebagai teman dekat nggak ngasih tahu kalau Sumarekon